semua, Assalamualaikum. Kita jumpa kembali ya di mata kuliah Financial Foundation. Pada sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa saja ya yang termasuk ke dalam laporan keuangan ya. Jika di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, pada sesi kali ini teman-teman semua akan saya ajak untuk membahas apa itu laporan keuangan dan metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan ada apa saja. Nah, kita langsung lanjut. Definisi dari laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas pada dasarnya di sini memuat ya beberapa aktivitas-aktivitas yang mana ya menyebabkan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan. Kegiatan atau aktivitas-aktivitas tersebut ya melingkup 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah aktivitas operasi, lalu yang kedua adalah aktivitas investasi, lalu yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi di sini memuat ya transaksi yang mempengaruhi laba bersih ya, seperti aktivitas-aktivitas sehari-hari yang digunakan atau yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Contohnya apa? Contohnya adalah pembelian persediaan. Lalu ada orang pihak ketiga ya yang meminjam dananya kepada kita. Jadi kita meminjamkan dananya. Ada transaksi piutang dan kita di sini sedang kesulitan pendanaan contohnya. Berarti apa? Kita hutang kepada pihak ketiga. Contohnya seperti itu. Lalu ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi di sini memuat transaksi yang mempengaruhi besarnya aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar di sini contohnya adalah bangunan ya, lalu ada peralatan, lalu ada juga tanah. Yang membedakan antara operasi dan investasi adalah kalau investasi ya di masa yang akan datang perusahaan akan menerima manfaat atau value yang lebih besar dari saat ini. Contohnya apa? Dengan melakukan pembelian bangunan yang mana bangunan tersebut digunakan untuk aktivitas proses produksi dari suatu perusahaan, maka ya di masa yang akan datang secara otomatis apabila penjualannya naik, maka perusahaan akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar ya. Sama halnya ketika kita memiliki sebidang tanah ya, tanah tersebut disewakan, otomatis ya di masa yang akan datang perusahaan akan menerima pendapatan ya, pendapatan sewa namanya. Terus kegiatan yang ketiga adalah berkaitan dengan kegiatan pembiayaan teman-teman. Kegiatan pembiayaan di sini meliputi ya transaksi yang mempengaruhi utang dan modal suatu entitas. Contohnya apa? Contohnya adalah obligasi. Contoh lain apa? Ketika ya saya ini mau bercerita ya, kalau ada PTX ya di sini sedang mengalami kesulitan dalam hal pendanaan ya. Nah, yang mana PTX tersebut ya tetap di sini teguh hatinya ya, atau di sini tetap kekeh untuk mempertahankan bisnisnya di tengah ketidakpastian ya ekonomi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ya, adalah menerbitkan saham ya. Dalam artian apa? Kalau menerbitkan di sini berarti teman-teman semua menjual sahamnya kepada publik ya. Menjual saham kita bisa tahu ada 2 ya teman-teman, ada saham biasa dan ada saham preferen. Lalu kenapa ya ketika kita menerbitkan akan ada aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Ingat, kalau ada kata menerbitkan berarti apa? Diterbitkan, otomatis di sini kepemilikan ya, kepemilikan dari suatu perusahaan tersebut ya akan dimiliki oleh pihak luar dan perusahaan di sini akan menerima sejumlah uang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah ketiga aktivitas yang ada dalam penyusunan laporan arus kas. Lalu fungsi ya, adanya laporan arus kas untuk apa ya kan? Yang pertama adalah menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Karena apa? Karena di sini ya dalam laporan arus kas ingat bahwa di dalam laporan arus kas memuat aktivitas ya atau transaksi-transaksi yang sudah terjadi, di mana perusahaan ya atau staf akuntansi ya menyusun laporan arus kas yang digunakan oleh staf keuangan untuk meramalkan berapakah uang yang akan masuk ke dalam perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Karena ya ketika ya tahun ini perusahaan memperoleh kenaikan kas
jauh lebih besar, ya, otomatis eksternal, ya, para investor akan menilai bahwa PT X akan mampu untuk membayar dividen jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi seperti itu. Secara sederhana nih, kalau kita mengalami kenaikan kas, maka kita akan semakin mampu untuk membayar dividen dan kewajiban. Terus yang ketiga, ya, penyebab timbulnya perbedaan, ya, antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Karena adanya perbedaan tersebut, maka pihak luar dapat menilai bagaimanakah keadaan yang ada di perusahaan. Ingat bahwa ketika kita berbicara laporan arus kas, maka teman-teman fokus saja, ya, mana yang menyebabkan kas masuk dan mana yang menyebabkan nantinya kas keluar. Terus yang keempat, karena dalam laporan arus kas adanya aktivitas investasi, ya, maka, ya, di sini pihak eksternal mampu menilai, ya, mana saja yang masuk ke dalam transaksi investasi yang jangka panjang seperti itu dan mana yang jangka pendek. Karena apa? Ketika, ya, suatu perusahaan melakukan kegiatan investasi dan value-nya tersebut memiliki long term atau jangka panjang, maka investor atau pihak eksternal akan menilai bahwa perusahaan X, ya, mampu produktif nih. Karena apa? Mampu membeli bangunan, ya, bangunan tersebut digunakan untuk proses produksi. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini adalah fungsi adanya suatu laporan arus kas. Lalu, ya, dalam pelaporan arus kas, ya, atau ketika kita menyusun laporan arus kas, ya, mana nih yang menyebabkan kas bertambah dan mana yang menyebabkan kas berkurang. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam laporan arus kas ada 3 kegiatan, ya, teman-teman. Ada kegiatan operasi, ada kegiatan investasi, dan ada kegiatan pembiayaan. Ingat, masing-masing kegiatan, ya, terdapat transaksi yang menambah kas dan ada transaksi yang mengurangi kas. Contohnya, transaksi yang menambah arus kas dalam aktivitas operasi di sini meliputi penerimaan pendapatan karena adanya aktivitas penjualan barang, ya. Terus untuk kas yang mengurangi dalam kegiatan operasi di sini adalah pembayaran beban, pembayaran gaji misalnya, ya, pembayaran hutang misalnya, ya. Nah, terus dalam kegiatan investasi dan pembiayaan pun sama, ya. Yang menyebabkan kas pertama di sini secara garis besar adalah transaksi penjualan, transaksi penerbitan kalau pembiayaan. Terus transaksi yang menyebabkan kas berkurang dalam masing-masing kegiatan tersebut adalah pembelian dan pembayaran. Namun harus disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatannya. Jadi seperti itu, teman-teman semua. Metode, ya, penyusunan arus kas di sini ada 2, ya. Ada langsung dan tidak langsung. Bedanya apa? Kalau langsung di sini, ya, arus kas bersih dari kegiatan operasi merupakan selisih dari penerimaan kas operasi dengan pembayaran kas untuk operasi. Lalu kalau tidak langsung, ya, kegiatan operasi diperoleh dengan cara penyesuaian, ya, antara laba bersih accrual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih berbasis kas. Terus pertanyaannya adalah, berarti Bu, ya, perbedaannya hanya pada kegiatan operasi? Jawabannya adalah ya. Untuk kegiatan investasi dan pendanaan sama, ya. Untuk penyesuaian pun juga sama. Jadi seperti itu, ya, teman-teman semua. Nah, kebanyakan nih di perusahaan teman-teman, ya, di perusahaan tempat bekerja bagaimana, ya, menggunakan langsung atau tidak langsung. Nah, nanti kita akan bahas, ya, di kelas. Oke, untuk selanjutnya di sini ada latihan soal, ya, yang dapat teman-teman selesaikan dahulu di rumah dan nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya, melalui forum WA group atau di kelas. Nah, di sini ada arus kas operasi, ya. Ingat bahwa kegiatan operasi tadi ada kegiatan kita menerima uang atau kita menerima pinjaman, otomatis kita berhutang. Ada juga aktivitas kita meminjamkan, ya, uang kepada orang lain atau adanya aktivitas piutang. Oke, ada soal, ya. Saldo utang bertambah nih teman-teman. Nah, ini sedikit tips, ya. Ketika kita yang mengerjakan laporan arus kas, hal yang perlu kita perhatikan adalah laporan posisi keuangannya 2 tahun berturut-turut. Dan ingat, mulailah tahun yang paling awal dulu.
Nah, kalau di sini ada tahun 2019 dan tahun 2020 ya. Saldo utang bertambah nih dari 1.000 ke 2.000 ya. Bagaimanakah dampaknya terhadap arus kas kegiatan operasi? Apakah menambah laba bersih ya ataukah mengurangi ya? Nah, terus yang kedua, saldo piutang. Piutang bertambah nih dari 1.000 ke 2.000. Bagaimanakah dampaknya terhadap laporan arus kas dari kegiatan operasi? Yang perlu diingat adalah ketika kita sedang membahas piutang dan utang ya, kita fokuskan pada kasnya. Ketika kita berhutang ya, kas kita itu akan bertambah atau berkurang. Ya, ingat kalau utang berarti kita mendapatkan pinjaman, otomatis kas kita bertambah. Ya, kalau utang naik berarti bagaimana nih analisanya? Nah, terus kalau piutang berarti ketika ada pihak ketiga ya mau meminjam dana kita, maka kita mentransfer kekayaan atau kas kita kepada pihak ketiga tersebut, yang mana akan menyebabkan transaksi yang namanya piutang. Jadi kalau terjadi kenaikan piutang, dampaknya nih terhadap kas perusahaan bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, lalu ada soal-soal ya teman-teman, silahkan boleh dikerjakan ya. Nah, nanti kita akan bahas, dan apabila ada kesulitan ya silahkan boleh bertanya, jangan sungkan ya. Nah, disajikan ya informasi dari laporan posisi keuangan 2 tahun berturut-turut seperti tampak di layar ya, bahwa ada posisi aset lancar ya yang terdiri dari kas, piutang, dagang, persediaan ya. Lalu ada posisi dari aset tidak lancar ya atau aset tetap ya. Terus total aset di sini 1.587.000 di tahun 2022 dan di tahun 2021 1.326.000. Oke. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah silahkan analisa dimulai dari tahun yang terkecil dulu. Berarti apa? Dari tahun 2022 ke 2021. Saya ambil contoh sampel piutang dagang. Dari 117 ke 159 bagaimana nih dampaknya? Naik atau turun? Jadi begitu ya teman-teman. Analisalah bagaimanakah ya mengalami kenaikan atau penurunan. Bagaimanakah dampaknya nanti terhadap penyusunan laporan arus kas. Terus data yang selanjutnya adalah dari sisi pasifa, yang mana pasifa terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Ya, ingat bahwa kalau utang ya tadi perbedaannya ada utang dan piutang. Nih ada modal saham preferen. Modal saham preferen di tahun 2021 nggak ada Bu, tapi di tahun 2022 ada. Berarti apa? Ada transaksi penerbitan saham preferen. Kalau sama-sama nilainya seperti 600 dan 600 pada saham biasa, maka tidak terjadi aktivitas apapun, jadi 0. Nah, ini adalah informasi ya dari laporan posisi keuangan. Nanti silakan teman-teman melakukan analisa terhadap hubungan akun ke dalam ketiga aktivitas yang sudah kita diskusikan tadi ya, bagaimanakah dampaknya, apakah mengalami kenaikan untuk setiap akunnya, apakah mengalami penurunan, dan silahkan langsung kelompokkan ke dalam aktivitas operasikah, aktivitas investasikah, atau aktivitas pendanaankah. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di kelas ya, jadi silahkan teman-teman kerjakan dahulu ya, nanti jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Oke, cukup sekian ya untuk sesi kali ini. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan ya. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.